Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul 'adzim. Bapak Ibu segenap pimpinan cabang Muhammadiyah Harapan Jaya yang semoga terus jaya, yang menjadi harapan semua umat, terutama di lingkungan tempat ini. Mudah-mudahan tentu semakin berkemajuan untuk bisa kita menjadikan apapun yang kita geluti, apapun yang kita lakukan, tentu ini senantiara terus harus kita evaluasi, harus kita muhasabai, sehingga mana hal-hal yang perlu ditingkatkan dan lain sebagainya. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah, genap anggota pimpinan cabang Muhammadiyah Harapan Jaya yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi ini sebetulnya lanjutan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya berkaitan dengan manajemen husnul khotimah. Ya, kita berharap juga pengurus yang lalu 2020, 2015, 2022 yang seharusnya 2020 tapi karena pandemi, mudah-mudahan juga husnul khotimah. Ya, kalau ini sudah husnul khotimah, yang selanjutnya juga demikian. Maka perlu juga kita muhasabai diri dari apa yang kita sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah yang menarik. Jadi salah seorang sahabat Rasul yang bernama Thauban. Sering kita dengar Sya'ban ya, tapi yang betul itu Thauban. Thauban ini memang tidak memiliki keistimewaan dalam hidup. Bukan seorang pimpinan organisasi, bukan seorang yang hebat, bukan konglomerat, bukan ilmuwan juga, tapi orang biasa, nggak terkenal di dunia, tapi terkenal di langit. Maka dari itu, kisahnya suatu ketika sholat subuh berjamaah, memang Thauban biasanya duduknya di depan kanan. Ketika ditanya kenapa Thauban selalu ngambil tempat duduk di situ, jawabannya agar tidak mengganggu orang dan tidak diganggu oleh orang lain. Maka dari itu pagi hari itu nggak ada Thauban itu. Nah, tapi setelah itu Rasul tanya, Aina Thauban, kok tumben hari ini nggak ada? Maka para sahabat, Anal adri, kami nggak tahu. Sudah sholat subuh dilaksanakan, juga nggak ada juga. Kemana nih Thauban? Anal adri, kami nggak tahu. Kalau gitu kita pergi ke rumah Thauban, mungkin ada terjadi sesuatu. Dan kalau Bapak Ibu ketahui dalam sejarah itu, dalam tarikh, untuk pergi menuju ke rumah Thauban itu kurang lebih ditempuh. Karena berangkatnya setelah sholat subuh, kalau sekarang ya kira-kira jam 6 udah jalan. Sampai di tempat Thauban itu kira-kira waktu paling afdol sholat duha. Waktu afdol sholat duha jam berapa Pak? 9 jam 8 ya. Kira-kira 2-3 jam. Menempuh dari rumah Thauban menuju ke masjid. Ibu di lingkungan, Bapak kalau di lingkungan pergi ke masjid berapa jam Pak? 5 menit. Tapi ada juga orang di lingkungan di komplek yang
sampai hari ini belum sampai ke masjid, padahal tinggal di situ udah lama. Nah, oleh sebab itu, maka Thauban itu luar biasa. Begitu sampai di rumah Thauban, Assalamualaikum, ada seorang ibu-ibu yang dengan wajah sembab menjawab, Waalaikumsalam. Apakah benar ini rumah Thauban? Benar. Saya istrinya. Kok tumben, ya kami ini Rasulullah bersama sahabat, tumben pagi hari ini Thauban enggak nampak, enggak kelihatan. Maka dengan nangis pilu, istrinya bilang bahwa suami saya telah wafat. Jadi yang mencegah beliau itu tidak pergi ke masjid, wafat. Kalau hanya sakit flu, ya kan ada jamaah kita yang kok nggak ke masjid, lagi flu, baru flu nggak ke masjid gitu ya. Nah, ini Thauban tidak, nggak ke masjid karena memang sudah wafat. Wahai Rasul, cuman ketika suami saya menjelang wafat ini ada sesuatu yang aneh, tidak seperti biasanya. Emang kenapa? Suami saya teriak sampai 3 kali. Aduh, mengapa tidak lebih jauh? Terus yang kedua, aduh, mengapa tidak yang baru? Aduh, mengapa tidak semuanya? Gitu. Maka Rasulullah itu tahu kalau memang ini ya ada sesuatu. Makanya Rasulullah membacakan satu ayat, nih ayatnya. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Jadi Rasul itu menyampaikan kepada para sahabat, hari ini kalian adalah seringkali lalai terhadap yang satu ini. Yang satu itu apa maksudnya, Pak? Sekaratul maut. Jadi banyak orang yang hari ini itu lupa kalau dia itu mau mati. Lupa kalau dia mau sekaratul maut. Tapi begitu orang sekaratul maut, kata Rasul, menurut ayat ini, besok akan dibukakan, disingkapkan. Disingkapkan itu. Diperlihatkan atau bahasa lainnya. Maka Thauban, kata Rasulullah, itu dibuka ketika sekaratul maut udah dikasih tahu. Sampai kenapa kok beliau sampai teriak, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Jadi Thauban itu udah dikasih tahu calon tempat tinggalnya. Nanti dalam hadis, Bapak dan Ibu, ketika orang sekaratul maut itu, dia sudah tahu nanti calon tempat tinggalnya di mana. Kalau dia orang baik, surga. Kalau dia orang yang durjana jahat, juga udah dikasih tahu tempat tinggalnya. Thauban dengan melakukan amalan setiap hari pergi ke masjid dari rumah dengan berjalan kaki itu yang ditempuh kira-kira 2 jam itu, begitu diperlihatkan kenikmatannya itu begitu luar biasa, begitu indah, maka sampai-sampai Thauban menyesal. Aduh, mengapa tidak lebih jauh? Kalau seandainya lebih jauh, itu akan lebih indah lagi begitu. Baru segini aja udah. Jadi Thauban ini, Bu, teriak itu bukan, mohon maaf, bukan karena tidak melakukan sesuatu. Thauban masih mampu melakukan peningkatan, tapi sudah tidak diberi kesempatan oleh Allah. Maka dia menyesal. Menyesalnya itu karena apa? Sudah nggak punya kesempatan lagi. Padahal kan Allah seringkali ya, Bu, ya, memberi kesempatan. Hari ini Allah memberikan apa itu? Barang siapa yang sholat Isya berjamaah di masjid, maka seolah-olah dia mendapatkan kebaikan separuh malam. Barang siapa yang sholat Isya dan subuh berjamaah di masjid, seolah-olah dia melakukan kebaikan sepanjang malam. Ada yang tertarik? Ada, tapi sedikit. Sedikit, Bu, yang tertarik. Mengapa sedikit? Karena belum sekaratul maut. Dia akan menyesal kalau dia sekaratul maut tuh. Untung Bapak Ibu itu nggak nunggu sekaratul maut. Artinya apa? Hari ini kita sudah insya Allah rajin ke masjid, rajin berorganisasi, rajin melakukan kebaikan. Ada lagi kan?
Di dalam hadis itu, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah berapa? Lebih baik dibanding dengan sholat sendiri, itu berapa? 27 derajat. Ada yang tertarik? Ada, cuma sedikit. Nah, terus yang lain ngapain? Karena belum sekaratul maut. Bu, kita nggak harus nunggu sekaratul maut. Hari ini kita sudah yakin tidak harus seperti Thauban itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari jangan sampai apapun yang kita lakukan hari ini, karena apa, Bu? Thauban udah dikasih tahu, kenikmatan itu begitu indah. Sampai juga teriak berikutnya, aduh, mengapa tidak yang baru? Jadi suatu saat ketika Thauban mau pergi ke masjid, ada orang yang lagi kedinginan, Thauban pakai baju double. Tapi baju yang luar seperti saya ini, pakai jaket, yang dalamnya yang baru. Ini sama ini lebih baru ini, Pak. Tapi yang saya kasih, misalnya kata sahabat, yang ini yang lama. Orang itu tertolong, hanya memberikan baju bekas saja, Bu. Kebaikannya itu begitu indah, begitu diperlihatkan oleh Allah. Mengapa tidak yang baru? Gitu. Tapi lagi-lagi, apalagi Bapak dan Ibu ini, Ibu-ibu Aisyah memberikan kebaikan kepada fakir miskin, memberikan kebaikan kepada orang lain, itu luar biasa. Hal-hal yang baru. Gitu. Aduh, mengapa tidak semuanya? Suatu saat pagi-pagi, Thauban ini lagi ngopi di beranda teras. Ya, kalau orang Bekasi kan pagi-pagi pakai nasi uduk atau lontong sayur. Tapi kalau di Arab itu pakai roti yang panjang, Pak. Ada segelas itu, kalau makan itu dicelupin itunya baru makan. Orang pengemis yang katanya sudah beberapa hari nggak makan, maka rotinya itu dipotong jadi dua, padahal mungkin di dalam masih ada roti. Maka Thauban hanya memberikan separuh roti dan separuh susu itu. Mengapa tidak semuanya? Mari Bapak dan Ibu, kita minimalisir penyesalan dengan apa? Di samping kita beribadah ritual jelas, sholat kita, tapi yang paling nanti akan membuat kita itu luar biasa. Semuanya amal-amal tadi, terutama berkaitan dengan sholat dan lain sebagainya, memberikan kebaikan, itu sebagian besar adalah amal sosial. Cuman memberikan roti separuh saja, keindahannya itu luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita jangan sampai menyesal karena apa tidak berbuat. Karena nanti ada orang yang juga menyesal. Karena di dalam hadis Rasulullah juga begitu menjelaskan dalam Al-Quran. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Ini orang yang durjana, orang yang jahat. Ya. Bahkan di dalam Ibnu Umar juga begitu. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka akan ditampakkan kepadanya calon tempat tinggalnya pada waktu pagi dan sore. Bila dia termasuk calon penghuni surga, maka ditampakkan kepadanya surga. Bila dia termasuk calon penghuni neraka, maka ditampakkan kepadanya neraka. Dikatakan kepadanya, ini calon tempat tinggalmu, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan pada hari kiamat. Bu, Allah ketika menampakkan yang apa? Ketika di nerakanya itu, maka orangnya itu apa akhirnya? Nih, menyesal dia. Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan. Orang ini bukan nggak pernah beramal. Ayo, mari Bapak Ibu. Hari ini kita mau musyawarah cabang. Ini adalah arena tertinggi. Permusyawaratan ini adalah sesuatu yang tertinggi. Jangan sampai kita menyesal. Karena apa? Tidak memanfaatkan dengan baik. Ya. Karena apa? Mari kita jadikan organisasi kita ini sebagai ladang untuk beramal. Sebagai sarana untuk mempercepat kita masuk surga. Sebagai sarana untuk merasakan kita nikmat besok yaumil akhir. Kita mulai hari ini, mulai detik ini kita mengevaluasi diri. Ya. Ketika Bapak dan Ibu mau untuk berorganisasi, konsekuensinya adalah seperti yang disampaikan oleh Thauban tadi. Untuk mempercepat kita masuk surga. Jangan sampai, gitu ya.
Sarana ini justru malah menghambat kita masuk surga. Mungkin karena cakar-cakaran, kalau di sini sih nggak ada ya. Mungkin karena sesuatu dan lain sebagainya, berorganisasi, ada yang bermusuhan dan lain sebagainya. Justru malah ini menjadikan dia sarana, mohon maaf, mempercepat dia masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Mari Bapak Ibu yang sudah berniat untuk mencalonkan diri, jadikan ini sebagai sarana untuk mempercepat masuk surga. Sebagai aktivitas itu jadi nilai. Bukan hanya memberikan baju bekas saja luar biasa, apalagi Bapak dan Ibu itu memikirkan umat. Lebih dahsyat lagi itu nanti Allah memperlihatkannya. Niatkan dalam hati betul-betul dalam rangka ini nih, untuk ya lebih berkemajuan dan lain sebagainya. Jangan menyesal. Ada yang nanti tolong saya pulangkan ke dunia, saya mau jadi pengurus lagi agar nanti bisa menjadi sarana. Kira-kira udah tidak bisa lagi. Bapak Ibu, apa yang harus kita evaluasi? Banyak hal. Ya, kalau di dalam hadis Rasul adalah Ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima afnah wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi mada amal fihi wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqahu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak akan beranjak kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, umurnya dihabiskan digunakan untuk apa? Mari Bapak Ibu, umur kita manfaatkan untuk mengurus organisasi sebagai lahan dan ladang ibadah kita. Ya. Yang kedua, jasadnya digunakan untuk apa? Banyak orang setiap hari memikirkan organisasi ini. Begitu luar biasa. Ilmunya yang selama ini kita punya ilmu. Untuk apa? Hartanya dari mana mencari dan kemana membelanjakannya. Pak, Ibu, hebatnya orang berorganisasi masuk ke 4-4-nya ini loh. Umurnya jelas seringkali dihabiskan untuk apa? Ngurus organisasi. Apalagi Bapak ini kan semuanya ulama. Ya kan? Usia lanjut makin asik aja. Ulama, usia lanjut makin aktif aja. Bapak masih aktif. Gitu. Bapak Ibu, gunakan kesempatan ini dengan baik. Saya kemarin juga baru mustaq di Jakarta Timur, di cabang sana ya. Ya juga Allah memberi amanah kepada saya untuk ya sudah. Yang lalu-lalu karena memang sibuk ngurusi mayit, ngurusi pasien, khawatir nggak kepegang, saya takut nggak kepegang. Maka karena sekarang sudah menjadi pensiunan, ya ayo, ya mudah-mudahan ini menjadi sarana untuk ladang ibadah, begitu kira-kira. Ibu Bapak, karena memang Allah memberikan kesempatan hanya sebentar ya Pak. Jangan sampai nyesel kita ini. A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqulluhum ma yajuzu dzalik. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Amat sedikit dari mereka yang lebih dari itu. Ada yang lewat, Pak. 70. Pak Firdaus sudah 70. 72 udah lewat. Alhamdulillah. Bapak kayaknya masih muda Pak. Kalau Pak Jenok. Dia udah 70-an Pak ya. 80 malah. 78. Mantap pokoknya. Nah gitu Pak. Jadi Bapak dan Ibu, memang kalau hitungan tahun 60 sampai 70. Makanya hidup di dunia itu sebetulnya hanya 1,5 jam. Bagaimana perhitungannya? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya sehari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Jadi di akhirat Pak, 1 hari di akhirat, di dunia berapa? 1000 tahun. 24 jam di akhirat berarti 1000 tahun dunia. 3 jam di akhirat, 125 tahun di dunia. 1,5 jam di akhirat, 62,5
Jadi pada hakikatnya Bapak dan Ibu, kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Bu, kalau ibu dikasih uang, ada rezeki nomplok, dapat uang 1 triliun atau 1 miliar, tapi disuruh ngabisin dalam waktu 1,5 jam, buat apa Bu? Tenane sedekah. Pikirannya kan beli rumah, beli mobil, apalagi? Hah? Bangun mall, apalagi? Padahal 1,5 jam lagi mau mati. Makanya tepat jawabannya sesuai dengan surah apa itu? Surah Al-Munafiqun ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Apa yang dilakukan? Fa as-saddaqu. Sedekah. Mari Pak, Bapak hari ini sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah umur, dan bahkan duitnya keluar nggak? Keluar. Bermuhammadiyah itu adalah juga seperti itu. Apa? Bagaimana kita menggembirakan amal? Bagaimana kita bersedekah pikiran? Bagaimana kita bersedekah tenaga dan lain sebagainya? Orang kita cuma sebentar, 1,5 jam. Mau ngapain coba? Bapak dan Ibu, mudah-mudahan waktu yang sebentar yang Allah karuniakan kepada kita, betul-betul kita manfaatkan dengan kebaikan. Terutama memang kalau kebaikan yang lalu sudah saya sampaikan, kalau amal mahdoh itu, mohon maaf, masuk surga. Kalau amal mahdoh paling banyak berapa Pak? Kalau ibadah mahdoh, sholat, baca Quran, paling banyak berapa? 10, ya kan? Bapak dapat 27 derajat karena apa? Udah sosial, gitu. Tapi kalau amal sosial berapa Bu? Kalau amal sosial sampai nggak terhingga. Yang infak saja berapa tuh? Matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah serupa dengan menanam satu bulir, tumbuh 7, yang setiap 7 tumbuh berapa? 100. Itu amal sosial Pak. Kenceleng, ngasih 1 rupiah jadi 100. Bahkan ayatnya wallahu yudha'ifu liman yasha. Tapi kalau Bapak sholat 10, baca Quran 10. Begitu. Kalau sudah keluar pergi haji yang sana sampai 100.000, itu udah sosial juga, udah keluar. Jadi Pak, mohon maaf, kalau Bapak Ibu hanya mengandalkan amal ritual, mohon maaf, masuk surganya rada susah, pakai sin besar. Susah. Harus dibantu dengan amal sosial. Apa bentuk amal sosialnya? Ini ngurus Muhammadiyah, ngurus umat. Itu tepat sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sadarlah hidup ini pendek, pasti ada saatnya sampai finish. Bapak Ibu, kita ini sebetulnya sedang menempuh garis finish. Bapak melangkah, itu semuanya nanti akan sampai di finish. Cuman finish kita masing-masing berbeda ya. Atau Bapak duluan, saya belakangan, atau sebaliknya, saya belakangan, Bapak gitu. Jangan tertipu dengan usia muda. Ini masih muda semua. Ya. Karena syaratnya mati tidak mesti tua. Di rumah sakit saya 35 tahun 2 bulan itu ngurusi orang sakit, yang banyak meninggal itu ternyata yang mana Pak? Kata yang tua yang muda. Kata yang muda yang tua gitu. Tapi ternyata ya, dulu waktu saya tugas itu kan rata-rata di tempat saya itu meninggal dalam 1 bulan itu kira-kira 70 sampai 80 orang yang meninggal. Itu Pak, 75 sampai 80% itu usia produktif. Usia produktif itu 20 sampai 40 tahun. Yang 80 70 ke atas, di atas itu, yang di atas itu
itu hanya kira-kira 15%. Yang 5% anak bayi. Jadi orang udah sepuh itu malah jarang. Saya nggak tahu apa memang nggak sempat dibawa ke rumah sakit atau gimana. Tapi artinya yang banyak itu justru usia muda. Maka kita jangan bangga. Jangan terpedaya dengan badan sehat. Karena syaratnya mati tidak mesti sakit. Saya akan pernah cerita. Saya punya kasus. Bapak-bapak usianya 98 tahun. Dirawat mondar-mandir. Yang pada meninggal yang mana? Meninggal pertama istrinya yang lebih muda 10 tahun. Terus meninggal berikutnya anak nomor 2. Meninggal berikutnya siapa? Cucunya malah. Kata kakeknya itu, kenapa nggak saya duluan? Oh, nggak bisa. Karena kita itu nggak bisa nyalip. Saya nggak bisa nyalip Pak Kumpul. Nggak bisa nyalip Pak Kumpul saya. Duluan gitu maksudnya. Itu loh Pak. Ajal tak mengenal waktu dan usia. Gitu ya Pak. Maka apa kesimpulannya? Gunakan yang sebaik-baiknya. Bayangkan Pak, ketika dia mengakhiri hidup, tapi lagi ngurus umat, itu luar biasa. Itu Pak ya. Maka dari itu, ingat, waman nu'amirhu nunakisu fil khalqi afala yaqilun. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Mumpung Bapak masih sehat. Karena semakin ke sana Pak, kurvanya kan begini nih. Setelah itu turun. Nanti banyak saya ketemu pasien di rumah sakit juga gitu. Coba Pak dulu seandainya umpama saya waktu masih gagah, saya banyak beramal, banyak berbuat. Saya bilang Pak udah telat. Sekarang Bapak yang penting sabar saja. Itu amal Bapak tuh. Kalau orang sakit itu kan cuma satu kuncinya, sabar. Udah diem aja. Tapi kalau orang sehat, banyak bersyukur, beraktivitas, dan lain sebagainya. Begitu Pak. Karena memang dua-duanya ujian. Punya duit ujian nggak Pak? Banyak duit ujian. Tenang nih. Benar. Nih, nggak punya duit, sakit, sehat. Kalau sakit jelas ujiannya. Tapi kalau sehat, di mana ujiannya? Pak, kalau sakit ujiannya jelas. Tapi kalau sehat, di mana ujiannya? Badan sehat. Di mana ujiannya? Badan sehat. Punya kesempatan mengurus organisasi. Punya kesempatan melakukan kebaikan. Tapi nggak dilakukan. Nyesel. Nanti kayak tauban. Padahal punya kesempatan tidak melakukan kebaikan itu Pak. Punya kesehatan, bisa jalan baik. Begitu adat, nggak sampai juga ke masjid. Yang terbaik kalau pergi ke masjid itu kan jadi imam. Kalau nggak di belakang imam. Ini ada orang begitu ke masjid, sekali-kalinya ke masjid di depan imam. Innalillah disolatin baru sekali-kalinya ke masjid itu ya. Maka Pak, nih penting. Apa rencana kita untuk ke depan? Apa rencana PCM Harapan Jaya ke depan? Ini di pundak para pengurus dan juga support daripada anggotanya. Makanya barang siapa keadaan hari ini lebih baik pada hari kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ya kita ingin jadi orang beruntung atau buntung. Mudah-mudahan PCM Harapan Jaya semakin maju. Ini taklimnya luar biasa, bisa konsisten gitu loh. Di tempat lain itu taklim sebulan sekali aja tengah-tengah, cengep-cengep bahasa orang sana itu. Iya Pak, betul. Ini sepekan sekali, gimana? Itu karena memang Pak, hidupnya organisasi Muhammadiyah pengabdian itu aset terbesarnya. Walaupun amal usahanya begitu hebat, nggak pernah ngaji. Kemana Muhammadiyahnya? Justru berdirinya Muhammadiyah awalnya itu berangkatnya dari mana Pak? Pengajian. Justru jangan sampai sibuk ngurusin amal usaha, akhirnya Pak ngajinya orang kober. Berapa maksudnya? Nggak sempat gitu loh.
Itu sungguh nyesel nanti kayak Sauban itu, Pak. Mari jangan terus, ini bagus. Ini nanti mau saya tularkan juga di cabang saya. Terang sebulan sekali aja menggeh-menggeh gitu kan. Ada orang sana gitu ya. Lah ini setiap pekan. Dan yang hadir nggak main-main, banyak. Kalau kata orang Jawa Timur itu banyak. Pak, kalau 1 sampai 3 itu banyak, tapi lebih dari 3 banyak. Ya. Tentunya hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Makanya apa, Pak? Nih, harus menjadi perhatian buat kita semua. Sekali lagi, Bapak dan Ibu, nih ada 3 hal kata Rasulullah dalam hidup ini yang tidak bisa kembali. Yang pertama adalah waktu. Yang kedua adalah ucapan. Yang ketiga adalah kesempatan. Waktu. Ini kalau sudah sampai jam segini nggak bisa ditarik kembali ke jam ini. Jarum jam bisa ditarik, Pak. Tapi waktu itu sendiri, mohon maaf, Bapak bisa beli jam yang harganya miliaran. Orang yang punya duit bisa beli jam harganya miliaran. Tapi dia tidak pernah bisa membeli waktu. Begitu berharganya. Makanya kalau kata orang sana itu, al-waktu kasyaif. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita nggak bisa memanfaatkan, kita sendiri yang dipenggal oleh waktu itu. Waktu itu begitu berharga, gitu ya. Begitu luar biasa waktu itu. Makanya sekali lagi, Bapak dan Ibu, mari kita manfaatkan. Jangan juga kayak orang barat sana, time is money. Waktu adalah uang, bukan. Orang beriman itu al-waktu kal amal. Waktu adalah berpacu dalam melodi amal. Ini ingat aja, TV udah lama aja masih ingat. Berpacu dalam amal. Mari Pak Ibu, kita terus berpacu dalam amal dengan berbagai kegiatan aktivitas. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, dalam Quran surah 103 ayat 1-3 jelas ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Ayat ini menarik. Wal asr itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya menekan sesuatu sehingga keluar sesuatu. Itu namanya wal asr. Kalau ibu-ibu lagi nyuci, diperes sampai keluar airnya, sampai kering, itu namanya wal asr. Memeras. Memeras sesuatu sehingga menghasilkan sesuatu, itu namanya al-asr. Atau menekan sesuatu sehingga keluar sesuatu. Kalau Bapak mau gosok gigi itu menggunakan odol, itu adalah odolnya keluar, apa yang Bapak lakukan? Ditekan, maka dia akan keluar. Itu namanya wal-asr. Pak, ciri orang yang beruntung dalam ayat ini 3. Siapa itu? Illal ladina amanu, orang baik. Yang kedua, wa amilus solihat, orang yang melakukan kebaikan, beramal soleh maksudnya. Yang ketiga, belum cukup. Menjadi orang baik itu belum cukup hanya beramal soleh, berhenti, belum. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Apa yang ketiga? Mengajak orang untuk berbuat baik. Makanya Bapak Ibu, Muhammadiyah ini adalah sebagai, makanya kalau Muhammadiyah punya amal usaha, tujuannya untuk apa, Bu? Ladang dakwah. Muhammadiyah punya rumah sakit, itu juga untuk dakwah, sebagai ujung tombaknya dakwah.
Jadi kalau kita ingin, maaf Pak, kebaikan kita itu maksimal, pertama harus menjadi orang baik, yang kedua orang baik yang melakukan kebaikan, yang ketiga orang baik melakukan kebaikan dan mengajak orang lain melakukan kebaikan. Peduli maksudnya. Jangan sampai menjadi orang Muhammadiyah itu hanya asik dengan sendirinya. Suatu saat ada orang yang wafat meninggal. Sahabat lain bilang, ya Rasul, bahagia betul itu orang yang baru meninggal. Loh, kenapa kamu bisa bilang begitu? Jelaslah. Dia kan ibadahnya hebat, baca kitabnya hebat, sholat malamnya bahkan hebat, saum sunnahnya hebat, sholat wajibnya hebat. Kata Rasul apa? Lahia finnar. Dia masuk neraka. Loh, kaget, kenapa dia masuk neraka? Kata Rasul, dia hanya asik dengan dirinya. Sekali lagi, dia hanya asik dengan dirinya. Ada orang kelaparan, gak peduli. Ada orang butuh bantuan, dia gak peduli. Mari Bapak Ibu, Muhammadiyah ini adalah lahan untuk senantiasa berbuat baik. Jadikan sebagai sarana untuk beribadah, sebagai sarana untuk dakwah. Dengan menggunakan waktu itu. Ya, dengan 3 hal tadi. Yang berikutnya ucapan. Ya, menjadi pimpinan terutama di Muhammadiyah juga harus hati-hati. Karena apa? Ucapan itu, mohon maaf Pak, kalau sudah terlepas gak bisa kembali, gak bisa ditarik itu maksudnya. Bapak bisa minta maaf, tapi orang tetap saja itu. Orang misalnya karena terlanjur dusta, udah lepas, minta maaf bisa, tapi tetap dia sebagai pendusta begitu. Jadi Bapak dan Ibu, makanya di dalam Al-Quran Allah perintahkan begini Pak. Surat 33 ayat 70-71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Apa ayat itu menyatakan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Berbicara yang baik dan benar. Mohon maaf Pak. Kalau kita ini berbicara dengan baik dan benar, ini akan mendorong apa? Yuslih lakum a'malakum. Maka akan mendorong seseorang itu melakukan perbuatan baik. Apalagi menjadi pejabat publik. Benernya aja salah, apalagi salahnya. Mohon maaf Pak. Kalau sudah menjadi pejabat publik itu, jadi pengurus lah katakan, itu harus siap dikritik. Kritik itu jadikan sebagai kritik. Karena apa? Untuk perbaikan. Jangan dituduh apa itu subversif. Ditangkepin gitu ya. Ya memang resikonya begitu. Nah oleh sebab itu maka, tapi tentu kan ketika menyampaikan pesan juga harus hati-hati. Jangan asal bunyi, jangan asal ngomong. Harus ada datanya dan sebagainya, kata orang yang pintar itu. Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mari kita memulai dari ucapan-ucapan kita. Karena apa? Ucapan itu nggak bisa ditarik kembali. Apalagi kalau sudah menjadi konsumsi publik. Mulut kita hari ini hati-hati Bu. Mulut kita ini bukan ini lagi. Bukan lambe ini loh. Dari sekarang ini loh. Begitu Bapak sudah melepas share itu, udah menjadi konsumsi publik. Kalau itu baik, Bapak mendapatkan jariah kebaikan. Tapi kalau yang di-share itu adalah keburukan, ucapan buruk, orang lain mengikuti, ribuan bahkan jutaan manusia mengikuti apa yang kita share itu, orang itu akan juga menanggung dosanya. Hati-hati Pak, kalau men-share sesuatu harus betul-betul yang dipastikan bahwa itu sebuah kebaikan. Sebab kalau tidak, ini sungguh sangat ada jariah keburukan. Hati-hati, jariah keburukan. Itu ya. Yang berikutnya, kesempatan. Ini penting. Nanti bisa dilihat di dalam surah 35
Surah 35 surah apa, Pak? Al-Fatir, ayatnya yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi ma tadakkaru wa ja'akum nadir. Faduku ma fama lidzalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Ini udah sampai neraka, Pak. Teriak-teriak dia. Kenapa? Ya Rob kami, keluarkanlah kami dari apa? Keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh. Udah sampai neraka, minta dikeluarin dari neraka itu. Berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir? Maksudnya Allah sudah memberi kesempatan tuh. Umur dalam bahasa Arab itu hanya kesempatan. Allah sudah memberi kesempatan, tapi kenapa nggak kalian gunakan dengan baik? Kemudian orang mau berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah adab kami yang tidak ada bagi orang yang zalim. Tolong. Mari Pak, jangan sampai menyesal, karena mohon maaf, jutaan manusia yang berada di bawah bumi ini Pak, banyak menyesal. Ingin kembali ke dunia. Kalau untung Bapak nggak dengar. Itu setiap pagi dan petang itu banyak orang yang teriak, ingin kembali ke dunia. Jutaan manusia. Bapak Ibu beruntung masih di atas bumi, masih memungkinkan untuk memperbaiki. Kalau ada yang kurang diperbaiki, kalau sudah baik minimal pertahankan. PCM, program-programnya kalau sudah baik pertahankan, syukur-syukur ditingkatkan. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Mari jangan sampai kita menyesal. Jagalah itu, jangan sampai menyesal karenanya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, karena apa? Ini Pak, rumah kita ini bukan di dunia. Sekali lagi, rumah kita ini bukan di dunia. Semoga apapun rumah bapak dan ibu, itu bukan di sini. Rumah kita di mana Pak? Besok. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Coba. Sementara dunia itu meksen. Kalau kata orang kampung, kata Pak Kumpul itu meksak dulit. Itu aja. Jangan sampai menyesal Pak. Mari, makanya pesan Allah di dalam Al-Quran sebagai penutup. Saya hanya dikasih waktu sampai jam 8. Karena mau dilanjutkan dengan acara yang penting, yaitu bermusyawarah. Mudah-mudahan tentu menghasilkan hal yang baik. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Lau kanu ya'malun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan kelengahan yang memperdaya dan permainan. Bapak Ibu, mari kita jangan terpukau dan terpaku. Banyak orang yang silo tentang dunia. Orang itu kalau kata orang kampung saya itu kalau udah ngelihat duit itu hijau duitnya. Ya, kalau melihat sesuatu rebeng-rebeng, nggak jelas. Tapi ratusan ribu dari jauhan aja kelihatan. Itu mata kita itu begitu Pak. Gitu ya. Begitu luar biasanya kalau sudah dengan itu. Karena memang Pak, semua orang bermimpi untuk menjadi orang kaya. Betul. Ya karena kalau orang kaya itu luar biasa kan. Luar biasa. Orang kaya itu Pak, apalagi kalau lagi banyak duit. Jalannya aja beda. Jangankan jalannya, batuknya aja beda. Ya Bapak kalau lagi batuk banyak duit sama enggak, saya kira beda mungkin. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Kalau mereka mengetahui. Dalam surah Ad-Duha itu jelas ya.
Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Walal akhiratu khairun, dan akhirat itu lebih baik wal ula, ya, dibanding dengan permulaan, maksudnya dunia. Karena apa, Pak? Akhirat itulah yang sesungguhnya, yang kita akan merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Berapa, Bu, bandingannya antara dunia dan akhirat? Udah ada bocorannya? Berapa bandingannya? Dalam hadis Rasul dijelaskan kan? Ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in wa amsaka indahu tis'atan wa tis'in wa anzala ilal ardi juz'an wahidan. Allah menurunkan nikmat dan rahmat baik di dunia maupun di akhirat 100 bagian. Allah menahan 99 akan kita terima di akhirat. Allah menurunkan 1 bagian saja, itu pun untuk semua makhluk. Kata Rasulullah, alangkah nistanya, alangkah hinanya, alangkah bodohnya bagi siapa saja yang mengejar-ngejar yang 1 bagian tetapi melupakan yang 99. Lantas ada salah seorang sahabat yang ngacung, "Lah terus bagaimana kami, wahai Rasul? Mana yang harus kejar?" Rasul nggak jawab apa-apa. Terus Rasul tanya sama Ali, "Wahai Ali, kalau kalian disuruh memilih, milih 99 atau milih 1?" Pak, kalau ibu ditanya, ibu milih 99 atau milih 1? Walaupun dunianya sengsara nggak apa-apa. Jadi banyak orang yang hari ini milih yang 1. Sampai-sampai doanya juga begitu. Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, kan? Dalam surah Al-Baqarah ayat 200 kan? Rabbana wa rabb kami atina fid dunya, berikanlah kami kenikmatan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tapi di akhirat enggak usah. Di akhirat orang jelas gitu kira-kira. Doanya begitu, doanya aja begitu. Tapi Rasul membacakan ayat pada ayat berikutnya. Wa minhum ma yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Sebagian manusia yang memohon berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kenikmatan di dunia 1%. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhiratnya hasanah 99%. Kalau begitu, orang beriman itu, orang Muhammadiyah itu berapa pilihannya? 100%. Jangan 1 saja, jangan 99, bahkan masih ditambahin. Waqina adzabannar. Jangan sampai kami merasai masuk neraka. Sebetulnya ketika Bapak berdoa gini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, orang itu mesti masuk surga. Udah berhenti sampai situ aja, kata Ibnu Katsir. Tapi ayatnya kan memang ada waqina adzabannar. Kenapa? Karena kenyataannya ada orang masuk surga tapi mampir dulu ke neraka. Orang Muhammadiyah Harapan Jaya masuk surga yang tanpa repot, langsung. Nggak pakai dihisap. Itu bisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan organisasi kita ini mengantarkan apa penutup di pembukaan di dalam mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah itu, di bagian penutupnya itu apa dikatakan? Dengan bermuhammadiyah ini, mudah-mudahan, atau dengan beraisyah ini, katakan, mudah-mudahan diantarkan ke pintu gerbang Jannatun. Bu, Bapak, mari mudah-mudahan dengan Muhammadiyah ini kita diantarkan oleh, makanya Muhammadiyah kok nganter? Ya iya. Ya kan yang masuk surga bukan Muhammadiyahnya kan? Siapa yang masuk surga? Orang Muhammadiyahnya, pengurus Muhammadiyah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kita termasuk orang-orang yang sukses, mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita sambut Mustaq ini dengan penuh kegembiraan, mencerahkan, dan ini temanya nih luar biasa. Aktualisasi gerakan Muhammadiyah menuju masyarakat berkemajuan.
Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi renungan. Saya kepenginnya tanya jawab, tapi katanya tadi nggak ada tanya jawab. Ya sudah. Nah, masih ada hal yang sangat penting. Selamat bermustab. Mudah-mudahan terpilih orang-orang yang memang tentu semuanya baik lah. Ya, semuanya ini baik. Ya, tapi mudah-mudahan tentu ke depan Muhammadiyah cabang Harapan Jaya akan lebih baik. Begitu juga dengan Aisyahnya. Ini bareng nggak muscapnya nih sama Aisyah? Bu, bareng nggak nih? Kok dewe-dewe dia kok bareng ben regem gitu loh. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi yang penting mudah-mudahan semuanya ini menjadikan kebaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.